Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur dan tinggalnya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bangun tanah subuh di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunamion energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Tanggal 28 ramai. Kita perang. Bagaimana arti memandang peperangan? Yang namanya membunuh itu dibagi beberapa. Pertama adalah kita cabut golok dan bunuh orang. Itu namanya membunuh. Kan perintahnya jangan membunuh. Anda aborsi juga termasuk membunuh. Yang kedua. Yang ketiga adalah suntik mati. Itu juga membunuh. Yang keempat, bunuh diri itu juga membunuh. Yang kelima, perang juga membunuh. Itu membunuh semua itu. Jadi, tetapi perang adalah arus perang yang diizinkan Tuhan. Bagaimana Alte memandang peperangan yang benar-benar real sekarang sejak tanggal 28? Kalau saya Alte memandang itu tidak pro kanan dan tidak pro kiri. Karena peperangan itu menghasilkan apa? Kehancuran dan penderitaan. Tapi masalahnya kadang-kadang Tuhan itu kadang-kadang untuk menyelamatkan umat manusia dari penderitaan dan kesedihan. Kadang-kadang Tuhan harus memanggil orang asing yang tidak kenal, yang dari negeri yang jauh untuk menyelamatkan umat manusia. Contohnya siapa? Raja Kores. Nah, Raja Kores itu adalah secara Yahudi dia adalah bangsa kafir. Raja Kores.
Itu tertulis dalam Yeremia 25, 11, 12. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ya, dihukum 70 tahun. Kemudian sesudah itu genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi kalau sudah genap 70 tahun, maka Tuhan akan menghukum Raja Babel. 2 Tawarikh 3, 6, 17. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh taruna mereka dengan pedang dan hunus segala macam. Nah, Yesaya 44:28. Kalau enggak, kalau kita atau 2 Tawarikh 20-21 boleh. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjadi jalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Jadi orang Israel dihukum oleh Tuhan selama 70 tahun dijajah oleh Raja Babel. Terus Yesaya 44:28 itu menubuatkan, dia bilang. Tuhan berkata, akulah yang berkata kepada tentang Kores. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia bangun, dan tentang bait suci baiklah diletakkan dasarnya. Nah itu Tuhan sudah menubuatkan bahwa yang akan menyelamatkan umatku adalah Raja Kores. Nah, digenapi dalam 2 Tawarikh 36, 22, 23. Pada tahun pertama, zaman Kores tuh, Raja negeri Persia. Persia itu siapa sekarang? Persia itu siapa sekarang? Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia. Tahu nggak siapa tuh Persia sekarang? Iran sekarang yang lagi ya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan Kores tuh. Udah digenapi ya sama Yesaya udah nubuatnya. Namanya Kores. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores serta lisan dan tulisan pengumuman. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi dijajah oleh 70 tahun oleh Raja Babel, Tuhan panggil raja kafir dari Persia, yaitu Iran, Raja Kores. Jadi kadang-kadang Tuhan itu bisa memanggil negara yang jauh untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, dalam hal ini kan dalam cerita Kores adalah umat pilihannya. Tapi di zaman sekarang bisa terjadi kalau di suatu negeri rakyatnya ditindas. Pastilah orang-orang umat pilihan di sana yang di Iran itu pasti doa dong. Sekarang Iran kan nggak semuanya Islam, ya kan? Nah, ada sebagian agak Kristen berdoa karena ditindas. Bisa terjadi. Tuhan menggerakkan Donald Trump yang negeri yang jauh dengan pesawat B2 Spiritnya. Ya kan bisa terjadi begitu kan. Jadi kita memandang ini jangan terlalu pro kiri dan pro kanan. Kita juga nggak kenal nah, raja dari Persia, si Iran, namanya Pahlavi. Kita nggak kenal juga. Tapi saya memandangnya hanya secara umum aja. Bahwa bisa terjadi perang itu karena memang Tuhan yang berkehendak memanggil Raja Donald Trump untuk menyelamatkan umatnya. Nah, Anda tahu, harus ngerti. Ya, harus ngerti.
Ya kemarin waktu demo kemarin berapa jumlah? 40.000 untuk kesaksian daripada orang Irak sendiri. Dor di sini, dor di sini, dor di sini, dor sini, 40.000. Pastilah umat manusia apapun agamanya teriak-teriak di sana. Setiap darah yang tercurah itu pasti dia berteriak kepada Sang Penciptanya. Terus ada lagi kita kaum Kristen yang sedang Holy Land di sana juga, nggak bisa pulang. Nggak tahu salahnya di mana, atau mereka berangkat dulu, atau memang sebelum berangkat. Tapi kalau sebelum berangkat sebenarnya Donald Trump itu bukanlah penyerangan mendadak. Karena seminggu sebelumnya dia udah teriak-teriak dalam pidatonya. Harusnya kalau mau Holy Land udah tahu bos Donald Trump udah pidato, ditunda dulu. Nah, kalau sebelum ya, kalau udah berangkat dulu ya nggak ngerti saya. Tapi yang saya tahu seminggu sebelum tanggal 28, tanggal 18, bos kita sudah pidato, sudah teriak-teriak. Tapi memang waktu teriak-teriak belum dilaksanakan. Penyerangan belum ada. Saya nggak tahu apa sedang nyusun strategi, kapal induknya yang di sana sedang ditelepon-teleponin, susun strategi bagaimana saya nggak ngerti. Jadi dari 18 sampai 28 itu memang teriak-teriak, tapi belum ada penyerangan, belum ada tindakan. Tiba-tiba tanggal 28, wah, satu game over pemimpin kita langsung. Nah, itu strategi perang, Pak. Kalau makanya saya bilang kalau strategi perang dikasih tahu kalah dong. Diem-diem aja. Enggak. Kapal induk siapin semua. Iron Dome semua siapin. Kita nggak tahu nama strategi perang orang ya. Nah, kalau jadi saya tidak memihak kepada siapapun ya, karena menurut saya perang menghasilkan penderitaan dan kematian. Saya juga tidak setuju. Tapi kalau itu memang kehendak daripada Tuhan, kita mau ngomong apa? Karena Tuhan menggerakkan hati Donald Trump dari negeri yang jauh. Ya. Jadi kita netral-netral aja, nggak bela kiri, nggak bela kanan. Saya juga sebenarnya kalau bisa nggak perang, Pak. Saya kalau bisa dengan cinta kasih universal, kalau bisa nggak perang. Aman-aman aja dunia ini. Amerika tuh sudah keluar dari PBB loh. Amerika baru-baru ini keluar lagi dari WHO. Badan apa itu? Kesehatan Dunia. Keluar lagi alasannya waktu COVID penanganan WHO tidak cepat. Katanya menurut Donald Trump lebih cepat meneliti Wuhan yang di Cina sumber COVID-nya, bukan menyelamatkan secara umum, mana lebih fokus ke sana. Nah, saya nggak tahu sih apa memang agak jealous sih, enggak, lu mana fokus ke sono, enggak. Nah, menurut Amerika selama ini mereka sudah menyumbang berapa juta dolar kepada WHO, hasilnya nggak ada. Donald Trump keluar. Sebenarnya udah keluar dari zamannya apa namanya Joe Biden juga udah mau keluar, tapi nggak tahu ditunda-tunda. Zamannya Donald Trump langsung angkat kaki. Nah, tahu berita yang terakhir? PBB collab, kasnya kosong. Berita terakhir. Karena tidak ada lagi penyumbangnya. Ya. PBB lagi krisis keuangan. Kalau PBB mau rapat, PBB mau mengadakan apa kan itu kan semuanya harus apa? Pakai uang. Sekarang uangnya sedang krisis karena Amerika keluar dari PBB. Dengar-dengar ya, ada Amerika mau membuat ormas baru, organisasi baru selain daripada PBB. Dia juga mau membuat WHO versinya dia. Karena udah kuat yang mau bikin. Dia tawarkan yang mau aja gabung sama saya. Makanya dia bikin BOP, Board of Peace di Timur Tengah sekarang. Dan kita gabung. Gabung bayar loh. Itu bayar loh.
Kalau jadi anggota, ya. Lalu dikirimlah oleh presiden kita 8.000 tentara ke sana, TNI. Ngaman-ngaman lah, jaga-jaga aja. Nggak ikut perang sih, jaga-jaga aja. Tapi hasil dari ikut BOP dan kirim 8.000 tentara, langsung dihadiahkan. Nih, bawa pulang duit. Lu bisa gaji tentara lu sekian. Kalau berkawan sama orang sono mah enak gitu. Ya, tenang aja, ada duitnya. Ya, kenapa kita Indonesia ini ikut BOP juga? Kalau ikut BOP berarti kan kayak seakan-akan kan pro Amerika. Karena itu gua BOP organisasi yang dibuat oleh Donald Trump. Tapi kenapa Indonesia juga ikut BRICS? Tahu nggak BRICS? Ya, BRICS itu gengnya Rusia. Jadi kita Indonesia ikut BOP juga gengnya Donald Amerika, kita juga BRICS juga gengnya Rusia. BRICS gengnya Rusia, Cina korut tuh. Kita ikut juga di sana. Indonesia main dua, karena kita non blok. Nah, BRICS ikut juga, BOP ikut juga. Nah, kalau yang BOP buatan Donald Trump, kalau BRICS buatan Rusia. Yang gabungannya ya Kim Jong Un lah, Rusia itu, Cina itu gengnya itu. Ah, ini jadi kan dua kubu. Indonesia kan non blok, tidak blok kiri dan blok kanan, kan non blok. Nah, kiri kanan oke. Karena mereka ini strategi memang dari presiden kita, memang strategi militernya supaya seandainya BOP ini gagal nggak masalah. Saya nggak dimusuhin sama sebelah juga. Kenapa? Saya ikut bridge juga. Saya bridge ini tidak bisa menandingi Amerika, saya juga nggak dimusuhin sama Donald Trump. Kan saya ikut BOP juga. Jadi ini strategi Pak. Karena kita non blok, kita harus cari aman kiri kanan. Jadi dua-duanya ikut. Nah, itu udah jangan kita terlalu nyala-nyala pemerintah. Presiden kita sudah mikir, kita nih cari aman. Nah, kita kan stoknya 21 hari Pak, kan kembali lagi ya enggak. Ini kalau 21 hari nggak ada kiriman bahaya kita, ya enggak. Jadi channel sudah Selat Hormuz ditutup, maka Pak Prabowo perintah dari Menteri minyaknya ya, energi langsung hubungi bos kita Donald Trump, minta bagi minyak. Di ACC nggak? Ya pasti di ACC lah. Ya kan saya ikut BOP. Jadi cari kita cari aman. Itu udah bener. Cari aman kita. Jadi kalau di sono macet, kita ke kiri. Sini macet, ya kita ke sini. Ya, kita ini bahaya. Jepang itu stok minyaknya bisa 250 hari. Kita 21 hari. Kalau kan nggak mungkin pesan minyak itu setelah habis kan nggak mungkin, ya kan? Belum habis sudah harus segera telepon. Kalau keburu habis bangka kacau dong, nggak ada minyak, engkol mesin motor nggak hidup. Bahaya kan. Jadi sebelum habis buru-buru. Tapi prediksi saya kalau dari Amerika bisa naik kayaknya, karena jaraknya agak jauh. Mungkin naik 1.000, mungkin up to 1.000 2.000. Karena ini agak jauh. Tapi kan cari aman. Anda mau bensinnya naik tapi ada, atau murah tapi nggak ada? Pilihannya mana? Lebih baik mahal dikit tapi barangnya standby. Kan gitu. Itu udah pasti cari aman. Anda bayangin kalau nggak ada solar, nggak ada bensin, coba Anda bayangin coba. Engkol motor aja nggak hidup. Terus saya kalau mau ngambil beras ke gudang ini pakai apa? Pakai sepeda saya. Harga 15.000 bisa saya jual 20.000 sekilo. Apa? Keringetnya ini pakai sepeda. Ada. Di sana cuma puput ke kongkin pakai sepeda. Anda bayangin coba. Beras 15.000 saya jual 20.000. Kalau wah mahal bener kok dia bilang ya. Kalau Anda mau murah langsung ke gudang aja, beli sekilo ke gudang. Enggak. Kan kacau kan? Makanya saya bilang pilihannya murah tapi nggak ada susah, atau mahal tapi standby gitu. Pasti pilihannya mahal tapi standby. Ya, udah biarin aja. Oke, kita kembali ke sini. Itu sekilas aja cerita-cerita. Oke. Kemarin kita cerita sampai kita tidak boleh melekat kepada perasaan kita, harus terlepas ya. Jadi nggak boleh terikat oleh perasaan. Karena hati kita ini jahat, dia suka suuzon. Kita bilang baik-baik, dia bisa nangkapnya salah. Karena hati itu memang jahat, makanya barang siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal.
Kita ini emang aslinya dari makhluk purba gitu. Tapi ada cerita lucu sih. Nah. Di sana udah perang rudal, atom, ya kan, internet, ya kan. Nggak ada bench, ya bisa udah teriak-teriak, minyak susah. Tetangga saya kan nggak tahu apa-apa tuh, ya kan. Wifi juga udah masuk, tapi kan sebagian nggak ngerti. Gitu. Saya bilang, wah, bensin bisa nggak ada nih, besok nggak ada bensin. Di jawabnya, kami tidak mikir lah, yang penting anakku besok mau kerja. Dia bilang, oh nggak ada bensin mau kerja gimana? Istri saya, istri saya di sebelah saya. Ini sebenarnya yang gila korpus delikti apa makhluk sih. Ngomong yang nggak nyambung gitu. Iya, tuh kan. Jadi memang benar sejak keturunan Adam dan Hawa menikah dengan makhluk purba memang sebagian memang semakin kumuh menuju purba, ya enggak? Tetap nggak berubah, sebagian semakin menuju modern. Jadi manusia ini dibagi tiga. Sejak itu makhluk purba dan keturunan Adam dan Hawa kawin mengkawin, ya enggak? Sebagian menuju kepada semakin purba, sebagian tetap nggak berubah, begitu-begitu aja, dan sebagian lagi semakin maju. Nah, kita di ATM itu harus kan progresif, harus menuju yang maju, jangan menuju yang ke bawah. Ini evolusi belum selesai nanti. Anda tubuhnya sudah sempurna, tapi ini yang evolusi ininya nggak selesai nih yang di dalam nih. Nih, hati dan batinnya, pikirannya evolusi belum selesai itu, bahaya itu. Ya enggak? Makanya ATM selalu akan berpikir biarlah umat manusia yang makhluk-makhluk yang nggak berubah yang menuju kepada kesempurnaan, ya sudah menuju kepada kesempurnaan. Dan kita pilih untuk menuju progresif semakin sempurna seperti Tuhan Yesus. Jadi segala pengetahuan harus diikutin semua. Perkembangan pengetahuan harus diikutin oleh ATM. Apapun dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu teknologi, pesawat tempur, perang, segala apapun semuanya. Penemuan-penemuan harus diikutin semuanya. Ya, kalau saya ngomong nggak nangkap gimana ntar? Ini udah berubah apa belum Mas? Apa di kelasnya makhluk purba? Saya ngomong kok nggak nyambung gitu kan. Jadi bingung juga saya ini. Oke, kita tidak boleh terikat kepada perasaan kita karena perasaan kita itu jahat ya. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Itu kelihatan. Segala pikiran suuzon, segala pikiran negatif, segala yang berburuk sangka. Kan kadang-kadang orang bercanda nangkapnya salah. Dia tersinggung. Dan kita percaya dengan rasa tersinggung saya. Kita percaya rasa tersinggung, terus kita kesel, terus kita marah, timbul penderitaan. Kita percaya itu. Padahal kita udah usah, Pak begini maksudnya Pak. Oh nggak bisa ngomongnya gitu. Barang siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tapi orang yang bersikap bijak akan selamat. Jadi harus perlu dengan kebijaksanaan. Kita umat Kristen berpuasa karena Roh Kudus yang menguatkan dan meyakinkan dan memateraikan bahwa kita berkenan kepada Allah. Kita umat Kristen ini nggak pakai perasaan ya. Nah, sekarang ada dasar ayatnya. Kita umat Kristen suci karena Roh Kudus yang bersaksi bahwa kita adalah suci. Kita umat Kristen berbuat baik karena Roh Kudus yang mengajar bahwa berbuat baik adalah kehendak Bapa. Roma 8:16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah bukan pakai perasaan. Tapi memang Alkitab bilang roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 2 Korintus 1:22. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi bukan pakai perasaan. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Pertama adalah kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan.
Terus orang akan berargumen, loh semua agama juga ngakunya punya kitab suci masing-masing, Pak. Iya, tinggal diuji aja apa namanya Alkitabnya. Secara logika masih bisa diterima atau enggak. Itu aja udah. Bertentangan dengan hati nurani atau tidak. Dan yang ketiga adalah dia sesuai dengan apa yang terjadi dengan sen dan ilmu pengetahuan atau tidak. Jadi Alkitab semuanya mengaku punya Alkitab. Yang pertama dia harus diterima secara logika. Kedua dia bertentangan dengan hati nurani atau tidak. Yang ketiga adalah dia sejalan dengan sen yang ada atau tidak ilmu pengetahuan. Walaupun Alkitab tidak memberikan secara detail, tapi dia harus sesuai dengan sen. Mungkin orang akan berkata, gimana dengan ayat ini, Pak? Kadang-kadang kita suka bengong, mikir lihat langit, langit itu tidak bertiang. Gimana caranya? Tetapi Tuhan bisa membuat langit itu tidak runtuh. Bagaimana dengan tiang langit? Langit itu tidak bertiang, tapi kenapa tidak rontok? Ayub 26:11. Ayo. Ayub 26:11. Ya, saya akan lagi nerangin yang logika, hati nurani, dan sen. Ini harus tidak boleh bertentangan kitab suci. Ayub 26:11 ya, tolong dibaca coba bunyinya apa? Ayo, Tian baca. Ayub 26:11 bunyinya apa? Kadang-kadang kita mikir, kenapa langit tidak bertiang? Tapi kemah atapnya tidak roboh. Ayub 26:11 apa bunyinya? Apa bunyinya? Ayub 26:11. Ayub 26:11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Nah, loh. Gimana nih? Gimana cara memahaminya? Kan langit tidak bertiang. Kenapa disebut tiang-tiang langit? Kenapa langit ada tiangnya? Gimana cara? Kan logika, hati nurani, dan sen. Ini gimana cara nerangin? Ada yang bisa nerangin? Langit tidak bertiang, tapi Alkitab bilang tiang-tiang langit bergoyang. Nah, Anda perhatikan. Jadi ini adalah bahasa bahasa ibarat ya, ilustrasi, perumpamaan. Gini, jadi yang dilihat oleh si Ayub, kalau dia berdiri di kaki gunung, kalau di sana kan gunungnya kan tinggi-tinggi, kayak gunung Everest, ya. Itu ujungnya bisa nggak kelihatan karena tertutup oleh awan yang di atas. Oke, jadi Ayub melihat ke atas. Ujungnya gunung itu tidak terlihat karena sudah seperti menembus awan ujung itu. Anda lihat kan gunung Everest gitu tinggi dia, jadi seakan-akan gunung itu nembus awan. Ujungnya jadi nggak, puncaknya tuh nggak kelihatan kalau dari bawah karena ujungnya tuh seperti tertutup oleh awan. Dari bawah ngelihatnya. Nah, Ayub mengatakan bahwa gunung ini adalah disebut dengan tiang langit karena apa? Ujungnya nggak kelihatan, tertutup oleh awan. Nah, itu ibarat harus ngerti ya, itu bahasa perumpamaan. Jadi Ayub melihat dari bawah, saking tingginya gunung Everest tuh, sampai puncaknya tuh nggak kelihatan, tertutup oleh awan, embun awan di atas itu. Nah itulah disebut tiang-tiang langit bergoyang tercengang-cengang oleh hadik. Dia bilang gunung-gunung itu kalau dengan hadiknya akan gempa semuanya. Makanya waktu Musa mau berbicara dengan Israel, Israel kan nggak mau. Biar Tuhan saja langsung kepada kami, nggak perlu Musa. Lalu Alkitab bilang, lalu petir menyambarnya, guncang-guncing semua, bumi retak. Nah itulah, kalau Tuhan turun nggak bisa. Itu dengan hardiknya,
gunung pun bisa goncang. Nah, jadi tiang langit itu adalah kita lihat gunung yang tinggi yang puncaknya nggak kelihatan karena tertutup oleh awan. Saking tingginya itu. Itulah disebut dengan tiang langit. Nah, itu salah satunya ya. Oke terus. Jadi ini nggak pakai perasaan, semua dijanjikan Tuhan. Apa yang kita doakan, semuanya sebenarnya adalah ya. Cuma manusia cara memandangnya apa? Salah. Dia bilang kalau saya berdoa tidak dijawab, tidak ada jawab, itu Tuhan berkata tidak. Kalau ada lagi nanti dijawabnya, nunggu. Yang ketiga adalah yes sekarang. Sebenarnya di pandangan Tuhan tiga-tiganya udah dijawab. Tiga-tiga dijawab sebenarnya. Pandangan Tuhan. Kan kau minta ini, tapi kan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu mintanya A, tapi itu tidak sesuai kehendak Tuhan, makanya tidak dikabulkan. Tapi dijawab nggak? Iya, jawabannya apa? Enggak. Dijawab kok. Terus tunggu. Ya tunggu memang waktunya Tuhan, karena kembali lagi kekayaan, kekuasaan, dan popularitas itu kalau pondasinya belum dibentuk itu berbahaya. Itu dijawab juga. Iya, ntar tapi pondasimu belum kuat. Kalau yang ya itu yang didoain sama pendeta terus kankernya hilang, tumornya hilang. Karena memang keadaannya urgent. Tapi Tuhan mau sebenarnya ya, bukan masalah kanker tumor kistanya, Tuhan sebenarnya memberikan pengetahuan kepada ATM sebenarnya makanan juga dijaga sebenarnya. Jangan terlalu banyak makan buah kaleng, ikan kaleng, daging kaleng. Jangan terlalu banyak makan itu juga karena semuanya mengandung pengawet. Itulah sebenarnya penyebabnya kanker. Sekarang anak-anak 10 tahun ke atas banyak yang cuci darah loh. Makannya apa? Ya ginjalnya jebol lah, pankreasnya jebol, gula semua ya. Oke. Umat Kristen berbuat baik bukan karena tujuan supaya selamat. Jadi orang Kristen itu berbuat baik bukan karena untuk selamat, karena orang yang percaya Kristus sudah selamat. Umat Kristen berbuat baik karena Tuhan itu baik, karena umat Kristen harus sama dengan penciptanya, yaitu mempunyai pribadi yang baik pula, atau istilahnya menjadi seperti Yesus. Jadi saya mau merobak nih Pak paradigma yang salah. Kita kalau di gereja-gereja selalu punya alasan, kalau nggak digerakin Tuhan saya nggak mau nolong. Anda kalah dengan Singosari Anda. Singosari, Majapahit, Kutai, Anda kalah semua. Nah, ini saya nggak mau dengan alasan itu di ATM. Kalau nggak mau nolong aja udah. Jangan bawa-bawa Tuhan. Saya mau di ATM tuh jangan dikit-dikit bawa-bawa Tuhan lah. Enggak. Ya kalau nggak mau nolong, nggak mau aja Pak. Jangan bawa-bawa Tuhan. Gitu. Jangan kita bawa-bawa Tuhan. Jadi kalau jangan nunggu. Yang namanya mau nolong, itu kan semuanya ada di tanganmu. Waktu dia kejadian sama Anne Safira, sebelum diberikan persembahkan, kan semuanya adalah milikmu, kata-kata Petrus. Tapi engkau menipu Tuhan, kenapakah kamu kasih ke sebagian? Kan sebelumnya milikmu semua. Maksud saya begini, gak usah bawa-bawa Tuhan. Kalau Anda mau nolong, kan semuanya adalah dalam kuasa dan milikmu. Kalau kamu keberatan gak ikhlas 10 juta, ya kasih aja 1 juta, selesai. Jangan alasan belum digerakkan Tuhan. Kalau segala sesuatu digerakin Tuhan, kayak robot Pak. Ya. Pencet, remote-nya belum dipencet Pak, baru nolong. Anda ini manusia model opo pakai remote ya dah. Tapi kemarin saya udah bilang, sekarang dipercayakan 10 juta. Kalau Tuhan tahun depan nih 100 juta, kan Tuhan bilang apa? Pakailah dengan bijaksana.
Nggak perlu tanya Tuhan toh. Jadi uang dan berkat di tanganmu tuh pakailah dengan bijaksana. Jangan bawa-bawa nama Tuhan lagi. Jadi kalau nggak mau ya nggak mau aja gitu. Jadi saya mau merubah paradigma itu juga. Karena kita ini sedang dirubah kan, dalamnya sedang dirubah. Kalau dia semakin sama dengan Tuhan, sama karakternya, sifatnya, welas asihnya, semuanya udah sama dengan Tuhan, kan Tuhan mau bilang, sekarang engkau sudah sama dengan aku. Pakailah kebijaksanaanmu untuk menyelamatkan umat manusia daripada penderitaan. Kan begitu. Kamu sudah seperti aku sekarang. Pakailah kebijaksanaanmu untuk menyelamatkan umat manusia dari penderitaan. Ini sudah bijaksana, welas asih, duitnya banyak, belas kasihannya sudah terbentuk. Tapi pas nolong orang, saya belum digerakin oleh Roh Kudus. Terus kata Tuhan, capek-capek bertahun-tahun saya merubah bentuk kamu untuk apa? Nunggu remote dari sorga juga. Saya terang-terang aja blok kos itu kalau nggak mau nolong ya udah dah. Jangan pakai bawa-bawa Roh Kudus atau nama Tuhan. Saya juga Min. Kalau saya doakan seseorang, ini ngomong blok kos itu, kalau saya doain orang, saya tidak mau menyalahkan. Nggak bayar perpuluhan sih, makanya nggak sembuh. Dalam nama Yesus, tumor sembuh. Nggak sembuh juga. Kurang kudus sih. Dalam nama Tuhan Yesus, nggak sembuh juga. Kurang iman sih. Dalam nama Tuhan Yesus, kista hilang. Nggak pernah ke gereja sih. Kalau gereja cuma Natal doang sih. Kesininya kapan kesono terus yang disalahin. Betul nggak? Yang terjadi itu begitu. Kesono terus pasien tuh disalahin. Coba sekali-sekali renungannya ke sini. Gampang aja, Pak. Pendetanya kurang sakti. Udah selesai. Udah. Kenapa? Udah disembuhkan. Udah doain gak sembuh-sembuh. Pendetanya kurang sakti. Bukan salah pasiennya. Loh kalau dia pasiennya agama seberang, gimana? Masa mau tanya kurang iman sih? Memang belum beriman kok. Nggak percaya Tuhan sih, memang dia ateis kok. Nggak percaya Tuhan sih, makanya dia nggak sembuh. Nah dia memang ateis, yang kita mau tolong tuh memang ateis bu. Loh, memang nggak percaya Tuhan. Bener nggak? Jadi jangan salahkan pasiennya. Pendetanya kurang sakti. Jadi saya mau rungannya ke dalam, jangan ke sono terus, ke sini terus. Jangan nyalain pasien, di ATM tidak boleh nyalain pasien. Kenapa nggak sembuh? Pendetanya kurang sakti. Nggak percaya Tuhan ya, dia memang yang mau kamu doa itu ateis. Memang dia nggak percaya Tuhan. Mau ngomong apa? Terus mau salah nggak percaya tuh? Ya memang orang udah nggak percaya, mana dibilang udah tahu ateis masih dibilang nggak percaya. Memang ateis itu nggak percaya Tuhan. Gitu. Kenapa disalahin lagi? Kesini pendetanya kurang sakti. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah nggak selalu tanya, kamu kepercayaannya apa? Kamu udah bayar per bulan loh. Udah persembahan loh. Imanmu kurang kali ya. Tuhan Yesus nggak pernah tanya. Nggak pernah tanya. Yang di dan apa ya, yang di kolam Bethesda itu mana nggak tahu apa-apa. Tuhan Yesus yang nawarin loh. Maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Kalau airnya bergejolak, orang-orang sudah duluan. Saya telat karena saya sakit. Ditawarin, maukah engkau sembuh? Kan gak ditanya, udah bayar perpuluhan belum? Kurang taat, kurang iman, kurang kudus sih hidup lu. Kan gak pernah ditanya. Jawabannya pendetanya kurang sakti. Karena pendetanya kurang sakti, jangan suka-suka pamer kesaktian ya. Di ATM tidak boleh pamer kesaktian.
bikin KKR kesembuhan ilahi. Wah, yang di belakangnya udah nahan takut tumbang nih. Ya nggak? Nggak mau. Saya tidak mau. Saya nanti kalau seandainya bikin KKR tidak mau pasiennya suruh naik ke mimbar. Khusus timnya ATM matikan semua. Kamera tidak boleh sengaja direkam. Saya akan turun lapangan. Sakit apa, Bu? Kanker stadium 4 dalam nama Yesus. Kanker hilang, stop udah. Blaks, cek. Kalau mau kesaksian, bawa surat keterangan dari dokter. Nggak mau. Nggak mau saya naik di mimbar. Yang tim di belakangnya takut tumbang nih. Udah tahan di belakang. Pendetanya begini. The name in Jesus. Itu nama pamer kesaktian. Pamer itu bagian dari apa sih? Pamer itu bagian dari apa? Kesombongan, jatuh. Karena bilang tadi, kekayaan, kekuasaan, popularitas. Ini aja sudah jatuh. Kalau tambah kesaktian, gimana Pak? Kekayaan, kekuasaan, popularitas sudah jatuh manusia. Kalau kesaktian gimana? Wah, jungkir balik karena masuk ke Hadesan, jatuh dalam dosanya. Jadi di ATM tidak boleh pamer kesaktian. Saya tidak akan panggil orang ke mimbar. Siapa yang sakit nggak mau saya. Jadi kalau nggak ada yang merasa sakit ya udah saya pulang. Abis KKR saya pulang aja. Saya mau gayanya Tuhan Yesus. Kalau aku pegang jasnya pendeta, aku pasti sembuh. Saya mau gayanya begitu. Mau saya contek Tuhan Yesus itu. Mau saya contek, jadi saya nggak mau pamer-pamer. Kalau dia memang punya iman, kalau saya sentuh jasnya Bapak Pendeta, pasti saya sembuh. Ya terserah dia, iya kan imannya dia kan. Saya juga nggak maksa dia harus saya doain kok. Habis KKR turun di lapangan, anaknya bisu dari lahir, udah umur 10 tahun. Pak Pendeta, anak saya lahir bisu Pak Pendeta. Tolong Bapak doakan. Ya udah, dia kan yang minta. ATM itu sifatnya seperti apa? Ingat lagi? Sifatnya seperti apa? Sumur. Tidak pernah sumur bilang, mas, mau air nggak? Nggak pernah sumur nawarin. Sama apa beda? Ya, yang mau kesembuhan ilahi, yang mau sembuh silakan naik. Kok nih, sumurnya manggil itu. Mau air nggak? Nggak ada. Orang mau air, timba, nyamperin sumurnya untuk timba. Itu nggak boleh pamer kesaktian. Dengar nih. Kekayaan, kekuasaan, popularitas sudah jatuh. Kalau tambah kesaktian, nyungsep Anda. Saya juga nggak kebayang kalau sampai saya seperti Tuhan Yesus seperti itu. Nggak kebayang. Makanya lebih baik saya legowo, ikhlas legowo aja. Saya juga ngeri saya. Kalau lahir bisu, ya tinggal saya pegang aja lidahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, lidah terbuka lah. Langsung bisa bicara. Saya tinggal langsung, oke terima kasih, persembahkan hidup untuk Tuhan dan saya pergi. Kalau saya tinggal pakai air itu langsung. Nggak mau saya. Yang terjadi sekarang kalau sembuh, disuruh naik mimbar lagi. Ya kesaksian Bu, kesaksian Bu. Apa yang terjadi ibu barusan? Apa yang terjadi dengan ibu saya barusan? Oh saya merasa gemetar-gemetar kayak ada aliran panas, dingin. Dan saya tiba-tiba bisa berjalan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Anda perlu validasi pengakuan manusia Anda. Anda sudah membayangkan ke ATM seperti apa ke depan? Harus benar-benar yang namanya rendah hati itu seperti itu. Jadi kita nih memang beda sendiri kita ini. Ya, beda sendiri kita. Oke, sudah berapa menit? Oke, sampai sini dulu ya. Jadi ATM ini sangat berbeda. Baik lagi, kekayaan, kekuasaan, popularitas manusia sudah jatuh. Tambah kesaktian, manusia pasti nyungsep. Oleh karena itu,
Biarlah kita sabar untuk menunggu kairosnya Tuhan, waktu Tuhan. Daripada kita maksa-maksa jatuh gitu. Visinya nggak selesai. Kalau jatuh itu visi nggak selesai loh. Kalau sampai visi nggak selesai, mau nggak mau ulang. Waduh, ulang Tuhan. Ini aja ATM udah dari tahun berapa Tuhan mau ulang lagi. Aku tambah umurmu sampai 150 tahun, tapi ulang lagi pelajarannya. Kan nggak boleh gagal. Kan statusnya nggak boleh gagal dong. Ulang lagi. Aduh, ulang lagi. Nanam timun lagi dong. Kata pada, ulang Pak. Nanam timun lagi Pak, nanam semangka lagi kita. Saya bertoko lagi karena ulang, karena harus nunggu waktunya Tuhan kan. Sambil nunggu Tuhan kan saya harus mencari nafkah kita masing-masing. Ulangnya ini yang nggak tahan. Karena tiada rencana Tuhan yang gagal. Ulang kata Tuhan. Daripada ulang mendingan ikhlas aja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, sambamu telah selesai Tuhan, berikan kami tubuh yang sehat Tuhan, dijauhkan dari virus, kuman, bakteri dalam musim hujan ini Tuhan, supaya kami tetap sehat, sentosa, dan dapat mengikuti visimu di setiap minggu Tuhan, dan tidak ada lagi bermasalah dengan sound system Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, maka semuanya akan bagus-bagus dan baik-baik saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. دخلت إلى قدس الأقداس بدم الخروف المقدس دخلت ذلك المكان بقلبي صادق عبادة يسوع عز وجل أنا عبدك يا أيها الرب يسوع القدوس